Bapak Ibu semuanya kembali bertemu kembali dengan kami, dengan saya Odilia dan Bapak kita Pastor Antus Berboy. Terpuji nama Tuhan, kembali kami bersama dengan Bapak Ibu dalam program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church. Kembali hari ini kami memberikan suatu sajian, suatu pujian penyembahan kami untuk program kami di hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kami saksikan dan pujian penyembahan dan juga kesaksian dari Pak Gembala bersama dengan orang-orang yang terkasih hadir dalam program ini. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya ada urapan yang mengalir lewat pujian penyembahan. Dan kami terima mujizat di zaman sekarang ini. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, engkau dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sakit atau engkau ada dalam titik terendah. Mari sepakat dengan pujian ini. Ketika kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, saya percaya kasih-Nya memeluk kita dan kita alami kekuatan yang baru. Oh, yeah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Dengan lembut sama-sama kita katakan, amin. Ku memuji-Mu, ku
Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa yang hebat. Engkau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi kami. Kami nikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kasih-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Saya mengajak sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kami bersyukur kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menerima mujizat di zaman now. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, terobosan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin memberikan judul dari perenungan kita. Saya beri judul berguna. Sama-sama katakan berguna. Ya, jadi berguna. Saudara, oasis ini, air mineral ini, sekalipun dia ada di atas meja ini, saudara yang dikasih Tuhan, tapi kehadirannya di atas meja tidak otomatis membuat air ini berguna. Eksistensinya tidak sekaligus menyatakan kegunaannya. Kegunaannya menjadi jelas, kegunaannya menjadi termanifestasi ketika air itu diminum. Kalau air itu tidak dapat diminum, maka eksistensinya tidak memanifestasikan kegunaan. Maka saudara yang kasih Tuhan, semua yang ada di dunia didesain oleh Tuhan sejak awal untuk berguna bagi kerajaannya. Itulah sebabnya dia berkata kepada Adam dan Hawa, kuasailah bumi dan taklukkanlah itu. Kenapa? Karena dia mau Adam dan Hawa berguna dalam proses berlangsungnya alam semesta. Tetapi masuknya dosa
membuat tidak semua yang ada menjadi berguna. Dosalah yang menghambat kita berguna bagi kerajaan Allah. Maka saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya kita harus bertemu dengan Yesus. Itulah sebabnya kita harus berjumpa dengan Yesus. Karena kemudian Yesus adalah pengganti Adam yang gagal. Maka kita lagi bukan mencontoh Adam, tapi mencontoh Yesus. Teladan kita bukan lagi nenek moyang kita Adam, tapi teladan kita adalah Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya orang tua yang broken home, jangan bilang pada dirimu, karena orang tuaku broken home, maka saya layak broken home juga. Saya layak seks bebas juga. Saya layak narkoba juga. Karena orang tuaku tidak kasih teladan yang baik. Pertanyaan saya cuma satu. Kenapa engkau menjadikan orang tuamu sebagai teladan? Kenapa bukan Kristus? Kenapa Adam yang menjadi teladan kita? Kenapa bukan Kristus? Bukankah Kristus sudah menjadi pengganti dari Adam? Maka saudara yang kasih Tuhan, ini yang mau saya ajarkan bagi kita hari ini bahwa berapapun umur kita, apakah umur kita masih muda atau sudah sangat tua, apa bagaimanapun keadaan finansial kita, apakah kita masih dalam level bawah, level menengah atau level atas secara finansial, apakah kita dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, semua keadaan kita tidak boleh menghalangi kita untuk berguna bagi kerajaan Allah. Katakan amin, saudara kasih Tuhan. Mari kita buka sama-sama Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 kita akan baca, saudara kasih Tuhan. Pasti ayat ini sudah tidak asing bagi saudara, karena ini sering dipakai oleh para hamba-hamba Tuhan. Kita akan baca dari ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia. Saudara percaya bahwa di gereja JKM Mount Hermon ada malaikat? Amin. Saudara percaya itu? Bapak Ibu, gereja Laodikia ini adalah salah satu gereja besar pada zaman itu. Udah gitu gereja kaya lagi. Itulah sebabnya Yesus menulis surat kepada mereka. Nah, ada banyak orang yang mengatakan Yesus tidak pernah tulis surat. Ya, Yesus pernah tulis surat. Memang Paulus menulis 13 kitab dalam perjanjian baru. Tetapi Yesus pernah menulis surat. Hanya saja tidak panjang. Apa itu? 7 surat kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu. Itulah surat asli dari Yesus yang dititipkan, diwahyukan melalui Yohanes. Tetapi ini bukan isi hati Yohanes. Ingat saudara ya, yang saudara baca dari ayat 14 sampai 22 nanti, ini bukan isi hati Yohanes. Ini isi hati Yesus. Ini surat Yesus. Jadi dengarkan saya Bapak Ibu, kalau hari ini Yesus masih hidup di tengah-tengah kita, pastilah dia menulis surat yang mirip seperti ini. Maka dia berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Amin. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu sebenarnya ini penggunaan kata amin itu tidak pernah hanya sekali, selalu 2 kali. Amin, amin. Kenapa amin, amin? Karena dalam gaya bahasa orang Ibrani, ketika mereka menekankan sesuatu yang sangat penting, mereka tidak boleh hanya menyebutnya 1 kali, tetapi 2 kali. Lebih penting lagi 3 kali. Itulah sebabnya pada waktu Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kata sesungguhnya dalam bahasa aslinya adalah amin, amin. Aku berkata kepadamu. Kenapa Yesus mengulang amin, amin? Karena dia mau mengatakan ini perkataan yang sangat penting. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus ketika dia berkata sesungguhnya, kita hanya boleh dan kita hanya bisa berkata di akhir, ya Yesus, amin. Gak ada pilihan lain. Karena di awal dia sudah mendahului dengan amin, amin. Kita hanya mengkonfirmasi. Jadi firman Tuhan itu inisiatifnya bukan dari kita. Inisiatifnya selalu berasal dari Tuhan. Kita hanya mengkonfirmasi, kita gak ada pilihan lain. Ya Yesus, amin.
Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Bapak Ibu, dia adalah saksi yang setia dan benar. Dia yang melihat pada waktu segala sesuatu diciptakan. Tidak ada satu orang pun yang melihat ketika segala sesuatu diciptakan. Tapi firman, yaitu Yesus Kristus itu, dia adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Orang-orang saksi Yehova mengatakan bahwa ini bukti bahwa Yesus itu diciptakan. Bukan Bapak Ibu, ketika firman Tuhan berkata Yesus adalah permulaan dari ciptaan, artinya begini, tidak ada sesuatu pun yang tercipta kalau tidak ada Yesus, itu maksudnya. Saya tidak ada kalau orang tuaku tidak ada. Jadi orang tuaku adalah permulaan dari aku. Bukan berarti bahwa orang tuaku aku yang ciptain. Bapak Ibu ya. Bukan berarti bahwa orang tuaku dengan aku setara. Tidak. Pada waktu orang tuaku merupakan permulaan, sel sperma dan sel telur dari orang tuaku adalah permulaan terhadap diriku, itu bukan berarti bahwa orang tuaku setara denganku. Itu menunjukkan bahwa tanpa orang tuaku, aku tidak ada. Maka ketika firman Tuhan berkata Yesus adalah permulaan, artinya bahwa begini, tidak ada sesuatu pun di alam semesta yang ada kalau di luar Yesus. Melalui Yesuslah segala sesuatu ada. Sekarang kita masuk kepada ayat-ayat yang jauh lebih penting. Ayat yang ke-15. Yesus berkata kepada jemaat Laodikia, aku tahu segala pekerjaanmu. Bapak Ibu, Yesus tahu segala pekerjaan kita. Katakan amin. Ya. Apa yang kita lakukan? Kalau kita melakukan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan Yesus kepada kita, aku tahu pekerjaanmu. Kalau kita melakukan pelayanan kita juga dengan main-main, maka Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu segala yang engkau lakukan. Ya. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah Bapak Ibu, ini seringkali dipakai oleh beberapa orang Kristen, ya, mengatakan kepada orang, ya, kepada jemaat, kalau kamu baik, baik sekalian. Kalau kamu jahat, jahat sekalian. Jadi kalau panas, panas sekalian. Kalau dingin, dingin sekalian. Supaya nanti kalau kamu jahat banget, nanti Tuhan yang kejar kamu. Bapak Ibu, biasanya kita menggunakan ayat ini untuk membenarkan, menjustifikasi pernyataan tadi. Bahwa kalau jahat, jahat sekalian. Tapi dengarkan saya Bapak Ibu, ayat ini tidak sedang mengajarkan kita untuk jahat-jahat sekalian. Jangan pernah mengajarkan orang untuk jahat sekalian Bapak Ibu. Ya, jangan ya. Kalau dia benar-benar jahat kemudian dia mati dalam kejahatannya, siapa yang salah? Nanti dia penghakiman terakhir dia bilang sama Tuhan, yang dulu nyuruh saya jahat sekalian itu orangnya. Dia bilang sama saya dulu kalau jahat, jahat sekalian. Akhirnya saya mati dalam kejahatan saya. Saya jadi bandar narkoba. Lalu saya ditembak mati sama polisi. Loh ya loh. Di penghakiman terakhir akhirnya kita malu-malu sendiri Bapak Ibu. Akhirnya kita mau pulang ke bumi. Nggak jadi masuk surga saudara. Nggak jadi masuk surga. Dan jangan suruh-suruh orang jahat-jahat sekalian. Bukan itu yang sedang diajarkan firman Tuhan. Kenapa Yesus memakai istilah panas dan dingin? Nah ini kita belajar sejarah. Kota Laodikia itu tidak punya sumber air. Maka dia import. Dia bukan import makanan atau pakaian. Dia import air. Dari kota Kolose dia import air panas. Dari kota Hierapolis dia import air dingin. Jadi air panas dia import dari Kolose. Air dingin dari Hierapolis. Guna air panas buat apa saudara? Air panas itu kan bisa buat obat. Ya, menjadi ramuan buat obat. Air dingin itu untuk diminum. Penyegar saudara, menyegarkan tubuh saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada satu jenis air minum yang tidak berguna. Apa itu? Suam-suam kuku. Itulah sebabnya di ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku.
Waktu panas air itu dia berguna sebagai obat. Waktu dingin air itu dia berguna sebagai minuman penyegar. Tetapi pada waktu dia suam-suam kuku, dia tidak berguna sama sekali. Bahkan, dengarkan ini Bapak Ibu. Pada waktu air suam-suam kuku itu nyampai di kota Laodikia, kalau dia tidak mengalir dengan baik, dia sampai dengan suam-suam kuku, maka aromanya sama seperti aroma belerang. Kalau Anda menghirup aroma belerang, pastilah Anda jadi mual. Itulah sebabnya ilustrasi ini sangat dipahami oleh orang-orang di Laodikia. Waktu Yesus berkata, kalau engkau suam-suam kuku, aku akan memuntahkanmu. Orang Laodikia paham banget yang dimaksud Yesus. Kita bau belerang kalau begitu. Kita tidak berguna. Coba kalau kita panas, kita berguna jadi obat. Coba kalau kita dingin, kita berguna jadi air minum penyegar. Jadi Yesus mau mengatakan begini, alangkah baiknya kalau engkau berguna. Tapi karena engkau tidak berguna, aku akan memuntahkanmu. Bukan karena dia gak suka sama kita, tapi karena memang aroma kita bikin mual. Bukan karena Tuhan pilih kasih gitu loh, gak ada itu Tuhan pilih kasih. Tapi memang kita itu bikin mual. Bapak Ibu dalam pertemanan kita bukan begitu, kan tidak semua orang kita berteman. Pasti kita pilih-pilih pertama. Bukan karena kita benci orangnya. Tapi karena memang orang ini bikin mual, saudara. Ya. Biasanya apa? Biasanya lidahnya bikin mual. Omongannya itu bikin muntah, saudara. Loh, bukan kita benci dia sih. Cuman gak nyaman aja. Akhirnya apa? Dia tidak masuk ring 1 kita, Bapak Ibu. Mungkin dia ring 5 atau ring 6. Bapak Ibu saat ini ring 1 saya cuma 1 orang Bapak Ibu. Itulah istri saya sendiri Bapak Ibu. Tidak boleh ada ring 1 yang lain. Bagi yang sudah menikah, ingat ya, ring 1 kita cuma 1. Istri kita atau suami kita Bapak Ibu. Ya, saudara, bikin muntah. Maka jangan heran ketika orang gak suka dengan kehadiran kita. Cobalah kita jaga lidah kita ini. Gitu loh. Supaya kita gak membuat orang muntah. Loh, begini loh saudara. Kalau orang di sekitar kita membuat mereka, kehadiran kita membuat mereka muntah, dengarkan saya saudara. Itu bisa jadi adalah tanda bahwa Tuhan juga muntah denganmu. Karena perwakilan Tuhan di bumi adalah gereja. Perwakilan Tuhan di bumi adalah komunitas. Jadi kalau sebuah komunitas sudah muntah dengan kita, misalnya ada dosa, kita dosa dan hidup dalam dunia gelap, misalnya seks bebas. Gereja sudah menegur kita berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus kali-kali kita sudah ditegur, tapi kita tetap hidup dalam dunia gelap, yaitu seks bebas. Maka itulah sebabnya dalam Matius pasal 18, Yesus memerintahkan gereja, lepaskanlah dia dari gereja. Jangan sampai dia menghamiri yang lain, saudara. Bapak Ibu, itulah sebabnya pada waktu misalnya kita diomongin orang, saudara, saya selalu mengatakan begini, sepanjang hidup saya sekarang 34 tahun, saya belajar begini, ketika orang mulai mengomongin saya, orang mulai mual dengan kehadiran saya belajar, jangan-jangan ini dari Tuhan. Belum tentu ini dari iblis. Setiap kali ada hal negatif yang menegur kita, biasanya kita bilang ini dari iblis. Karena kita berusaha membenarkan diri. Tapi Bapak Ibu, sepanjang hidup saya melayani Tuhan, saya belajar bahwa bisa jadi ini dari Tuhan. Untuk menyatakan bahwa saya harus bertobat dan berubah. Amin saudara. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengatakan itu kepada jemaat Laodikia? Ternyata Bapak Ibu alasannya ada di ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya. Jemaat Laodikia mengatakan, kami kaya. Lalu mereka berpikir, karena kami kaya, pastilah kami diberkati Tuhan.
karena kami diberkati Tuhan, pastilah Tuhan berkenan kepada kami. Nah, keadaan mereka yang kaya itu menjadi pembenaran bagi diri mereka. Padahal belum tentu. Hati-hati. Bapak Ibu sorry, saya bukan pengkhotbah teologi kemakmuran. Saya menyatakan apa adanya firman. Kekayaan bukan tanda Tuhan berkenan kepadamu. Bisa jadi itu tanda, tapi itu bukan satu-satunya tanda. Saudara. Bisa jadi sebenarnya kekayaan kita tidak berguna bagi Tuhan. Halo? Tapi kalau begitu miskin aja Pak. Loh, bisa jadi juga kemiskinan kita tidak berguna, saudara. Udah miskin gak berguna lagi. Ya kan? Kasihan deh lo kan. Udah miskin tidak berguna lagi. Lo lebih bahaya lagi. Tapi kalau kaya tidak berguna, sama bahayanya saudara. Itulah sebabnya saya bilang tadi, mau miskin ataupun kaya, itu bukan masalah. Itu bukan ukuran. Ukurannya berguna enggak. Sehat, sakit, itu bukan ukurannya. Pada waktu saudara sakit belum tentu karena Tuhan mengutukmu. Belum tentu karena Tuhan tidak senang sama kamu. Bisa jadi itu adalah cara Tuhan untuk mengubah hidupmu. Jadi ukurannya bukan sehat sakit. Ukurannya berguna enggak engkau pada kerajaan Allah. Saya mau mengatakan kepada saudara, saya banyak melihat mukjizat Tuhan justru waktu saya sedang sakit. Betul Bapak Ibu, saya waktu malam praise and worship, saya udah kesaksian kepada saudara kan. Saya banyak melihat mukjizat justru waktu saya sakit. Saudara. Jadi bukan masalah sehat sakitnya. Tapi berguna enggak? Berguna enggak? Makanya ada lagu apa? Oh Tuhan, pakailah hidup. Kalau enggak dipakai, enggak berguna dong. Selagi aku masih kuat. Jangan bilang begini, oh Tuhan pakailah hidupku nanti kalau proyek sudah jalan. Oh Tuhan pakailah hidupku nanti kalau sudah punya mobil misalnya contoh. Nanti kalau sudah menikah. Nanti kalau sudah apalagi punya usaha. Nanti kalau sudah punya gereja. Apalagi? Ya kan nanti kalau sudah punya anak. Bukan begitu cara nyanyinya. Makanya gak ada nyanyian yang seperti itu kan. Gak ada saudara. Yang ada selagi aku masih kuat. Dah itu. Itu pokoknya kalau masih kuat udah Tuhan pakai. Pakai. Dimulai dari mana? Ya keluarga dulu saudara. Pakai di keluarga. Di keluarga kalau ada yang kekurangan makanan kasih dulu. Kalau kau punya kerjaan tolong dulu. Jangan bilang ini kan kerja kerasku, keringatku. Kau malas-malasan di rumah. Ya kau ajarin dia yang benar. Tapi kalau dia kelaparan jangan biarkan mati saudara. Tolong saudaramu. Bergunalah engkau bagi kerajaan Allah. Amin saudara. Ya. Kalau ada pelayanan di gereja ini butuh pelayan. Naik mimbar saudara. Pelayan. Melayani. Atau paling tidak nyusun kursi. Amin saudara. Berguna. Ya. Saya kemanapun saya pergi saudara. Saya berguna. Waktu saya pulang ke Nias, waktu itu kan saya datang ke satu gereja, saya bukan pengkhotbah, saya bukan WL, saya bukan pemusik. Lalu saya tanya dalam hati, apa guna saya di sini? Lah kebetulan saya datang paling awal. Ya sudah saya ambil sapu, saya nyapu di gereja itu. Lalu saya susun kursi di gereja itu. Datanglah yang jemaat. Aduh Pak Pendeta, saya jadi malu Pak Pendeta. Kenapa Pak Pendeta susun kursi? Lalu saya bilang, saya hari ini gak khotbah, gak WL, gak main musik. Loh kalau saya gak guna, saya tidak mau. Saya harus punya guna. Selagi aku masih kuat. Tepuk tangan dong bagi kemuliaan nama Tuhan saudara ya. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, miskin, buta, dan telanjang. Wow. Bayangkan saudara, kalau ada orang yang paling kaya di tengah-tengah kita hari ini.
Tiba-tiba saya pendeta bilang sama orang paling kaya itu. Misalnya istri saya dia orang yang paling kaya di antara saudara, misalnya contoh saudara. Lalu tiba-tiba saya berkata kepada istri saya, sesungguhnya engkau melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Kira-kira orang kayanya tersinggung gak? Pasti sangat tersinggung saudara. Apa lu bilang? Bahkan tubuhmu itu bisa saya beli. Bahkan rumahmu itu bisa saya beli. Ya, bahkan Pulau Nias itu bisa saya beli. Pasti tersinggung dia saudara. Tapi makanya saya tidak pernah ngomong begitu saudara. Saya cuma baca firman aja. Saya gak pernah ngomong secara langsung. Karena ini bukan perkataan pendeta. Ini perkataan Yesus. Ini berlaku buat semua. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya. Maka Yesus berkata kepada jemaat Laodikia, mari beli kepadaku emas yang sesungguhnya. Kenapa Yesus menyuruh mereka beli emas? Untuk menyinggung perasaan mereka. Yesus sengaja menyinggung mereka. Kenapa? Karena jemaat Laodikia, kota Laodikia adalah salah satu pusat bank. Bank apa? Bukan bank BCA, bukan bank Mandiri, bukan bank CIMB Niaga, tapi bank emas. Jadi pusat tukar uang emas pada waktu itu ada di Laodikia. Jadi pada waktu Yesus mengatakan, engkau miskin melarat beli daripadaku emas, itu sengaja untuk menyinggung perasaan mereka. Biar mereka tersinggung sekalian. Apa? Kami pusat bank emas? Kok bisa-bisanya kami disuruh beli emas lagi? Kami tidak kekurangan emas. Yesus bilang, tidak. Engkau miskin dan melarat. Apa emas yang dimasukkan Yesus, saudara? Yang sudah dimurnikan. Ini berbicara tentang kebenaran. Yesus mau bilang kepada orang Laodikia, belilah kepadaku kebenaran yang sudah dimurnikan. Kebenaran, saudara. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 5 ayat yang keberapa itu, ayat yang kelima kalau nggak salah, Yesus berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan. Jadi carilah kebenaran sama seperti orang cari emas. Amin saudara. Amin. Bangun pagi cari emas. Amin. Sebelum tidur cari emas. Kalau lagi duduk di KRL atau lagi duduk di mobil, cari emas. Amin saudara. Apa emasnya? Kebenaran firman Tuhan. Carilah emas. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Memalukan. Mereka kaya, tapi mereka meraih kekayaan mereka dengan cara yang tidak kudus. Itulah sebabnya mereka tidak punya pakaian putih. Pakaian putih berbicara apa? Berbicara kekudusan. Nanti di surga Bapak Ibu, kita semua akan pakai pakaian putih. Pakaian putih itu adalah kekudusan. Jadi sebelum masuk surga, biasakan dari bumi pakai pakaian putih. Apa itu? Kekudusan. Jadi mulai dari bumi biasakan dengan kekudusan. Supaya nanti masuk surga sudah punya baju putih. Jangan sampai di pintu surga baru cari, saya ukuran berapa ya? Saya baju putih, pakaian putih ukuran berapa saya? Cari cocok ukuran berapa, enggak di pintu surga lagi. Cocok-cocokinya di bumi, saudara. Bukan di surga. Jangan bilang begini, nanti saya hidup kudus kalau sudah mau mati. Mumpung masih muda, gunakan kesempatan sebaik mungkin. Lo gak begitu. Mumpung masih muda, cocokin
baju ukuran S, M, atau XL. Saya tidak tahu Pak Thomas ukuran berapa. XL atau berapa? Cocokin bajunya bukan nanti Pak ya. Sekarang. Cocokin. Apa itu? Dalam pekerjaan jaga kekudusan. Dalam rumah tangga jaga kekudusan. Dalam gereja jaga kekudusan. Amin saudara. Supaya nanti di surga tinggal pakai baju sudah cocok ukurannya. Iya saudara. Saya berdoa nanti kita di surga bertemu kembali, saling menyapa. Shalom, Pak Tommy. Tidak sia-sia dulu kita pelayanan di JKI. Mount Hermon. Sekarang kita pakai pakaian putih. Nanti di AWL bukan di Ratu Plaza lagi Bapak Ibu. Nanti di AWL langsung di langit baru dan bumi baru saudara. Tapi cocokin bajunya bukan di sana Pak. Di sini Pak. Saya kayaknya L Pak ya. Oh, saya ini nanti saya langsung telepon Pak. Saya pesan satu buat Bapak nanti ya. Puji Tuhan saudara ya. Puji Tuhan. Ya. Berikutnya apa lagi? Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Minyak itu bicara apa saudara? Pengurapan. Kenapa kita perlu diurapi? Karena kita itu sebenarnya buta. Lah Bapak Ibu, ini Yesus lagi menggunakan kata bahasa minyak. Ini sengaja lagi menyinggung perasaan mereka. Kenapa lagi Pak Pendeta? Apalagi di jemaat Laodikia itu. Loh ternyata kota Laodikia itu pusat penghasil obat mata. Pada zaman itu. Lo bayangin kota penghasil obat mata. Ujung-ujung Yesus datang. Kau sebenarnya buta. Beli sama aku minyak. Biar kau melihat kau itu buta itu. Tersinggung gak Bapak Ibu? Tersinggung. Yesus sengaja gitu. Ya, makanya saya juga pendeta kadang-kadang sengaja menyinggung saudara. Supaya bertobat. Orang kalau gak tersinggung gak bertobat loh. Dia pikir dia baik-baik saja. Anak di rumah kalau Anda manjain dia pikir dia baik-baik saja. Akhirnya dia manja sampai dewasa. Ya, betul Bapak Ibu. Saya udah bilang sama istri nanti anak kita jangan dimanjakan. Ya, jangan dimanjakan ya. Karena ini bukan versi kita, ini versinya Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu perhatikan saudara. Saya diundang khotbah kemana-mana saudara. Gaya khotbah saya seperti ini. Cap, to the point, subset, terima tidak terima terserah Anda. Ada gereja yang bisa menerima, ada yang tidak. Yang tidak menerima ya tidak diundang lagi saudara. Tapi puji Tuhan saudara, JKI Mount Hermon saudara. Ini kayaknya udah ke 20 apa 30 kali saya khotbah saudara. Saya tidak tahu tapi saudara kayaknya gak bosan-bosan dengar saya ngomong saudara. Gaspol terus saudara. Saudara, padahal kalau saya ngomong begini gitu loh. Suka menyinggung perasaan saudara. Kenapa? Karena begini kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu butuh minyak untuk supaya mata kita itu melihat ini kebenaran loh. Ini bukan untuk memerendahkan kita. Ini bukan untuk menghina kita. Tapi ini untuk memuliakan kita. Ini untuk memurnikan kita supaya jadi emas. Ayatnya ke-19, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Siapa yang bisa menegur menghajar kita? Seorang Bapa. Yesus itu Bapa bagi kita. Makanya dia hajar, dia tegur. Karena dia mengasihi kita. Kata-kata pedas seperti ini, kata-kata yang sengaja menyinggung seperti ini, bukan untuk menghina jemaat Laodikia, tapi untuk menegur mereka. Karena Yesus begitu mengasihi mereka, Yesus mau bilang begini, aku sudah mati bagimu, aku sudah memberikan darahku bagimu, aku sudah memberikan nyawaku bagimu, sia-sialah engkau kalau engkau tidak berguna bagi kerajaan Allah, sia-sialah semua kekayaanmu itu, sia-sialah semua
emas yang kau miliki itu. Sia-sialah semua obat yang kau miliki itu. Sia-sialah semua air yang engkau import itu. Kalau engkau tidak berguna bagi kerajaan Allah, engkau tidak lebih dari air yang suam-suam kuku yang tinggal menunggu waktu untuk dimuntahkan. Yesus berkata, aku sudah mati bagimu. Jangan seperti itu terus. Lebih baik aku menghajarmu dan menegurmu. Amin, saudara. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu mau makan bersama-sama dengan Yesus, amin saudara? Maka mari buka pintu hati kita. Pintu hati kita mari kita buka, saudara. Ya. Izinkan Yesus, izinkan firman-Nya masuk dalam hati kita. Hati kita ini kita yang putuskan, saudara. Mau buka atau tidak kita yang putuskan. Tapi izinkan firman Tuhan ini masuk dalam hati kita. Sehingga kita dapat makan bersama-sama dengan Yesus. Di mana Bapak Ibu nanti? Di langit baru dan bumi yang baru kita akan makan bersama-sama dengan Dia. Ada perjamuan kawin anak domba. Bapak Ibu, kenapa setiap minggu Pak Gembala selalu mengadakan perjamuan kudus di gereja kita? Sebenarnya ini latihan. Latihan buat apa? Perjamuan kawin anak domba di surga nanti, saudara. Ini latihan kita, saudara. Ya, perjamuan seperti ini. Ya, makanya setiap kali perjamuan, mari ikuti dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, mari kita berguna bagi Tuhan. Hidup kita, keberadaan kita, mari kita berguna. Dan kalau kita berguna bagi Tuhan, maka kita akan masuk dalam kemuliaan-Nya, makan bersama-sama dengan Dia, hidup bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saya mengundang kita bangkit berdiri, saya mengundang istri saya untuk menyanyikan satu lagu pujian. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan program Mujizat Zaman Now, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai.
Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Mujizat Zaman Now. Jangan lupa Haleluya. tetap bergabung dengan kami dan Immanuel. Haleluya. Sampai jumpa lagi. God bless.